dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, pada Voice Adventist hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi, Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya, meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa, serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani.
Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat yang 9 sampai ke 11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Katakan amin. Kita sampai di minggu yang terakhir dari bulan Juli. Dan kita percaya anugerah Tuhan itu yang terus memberkati setiap kita. Tema bulan Juli adalah gereja yang kokoh. Gereja yang tidak tergoncangkan. Dan saya tahu ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan semakin kuat dan terus kuat. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Mari angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan mulai sembah Dia, sembah Dia. Tinggikan namanya. Bersyukur, bersyukur menyembah. Kami angkat tangan, kami buka hati, kami meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu, dari tempat kita masing-masing, dari kediaman kita masing-masing, mari buka hatimu dan sembah Dia. Buka hatimu dan mulai bermazmur, bernyanyi bagi Dia. Gerejamu menyembah-Mu, gerejamu meninggikan-Mu.
Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Engkau yang memulihkan setiap kami. Engkau yang menyembuhkan kami Tuhan. Dan kami tahu Engkau yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kami dapat membalas semua kebaikan-Mu? Engkau Bapa yang sangat baik bagi setiap kami. Segala hormat dan kemuliaan, hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur bagimu.
Mari sembah Dia, sembah Dia. Hanya bagimu Yesus. Dengan apa kami dapat membalas semua kebaikan Tuhan? Pujian dan penyembahan kami persembahkan segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu. Mari lebih lagi jemaat Tuhan, lebih lagi kita menyembah Dia. Setiap kita yang sudah bisa berdoa dalam bahasa roh, mari berdoa dengan berbahasa roh. Engkau yang belum berkata-kata dalam bahasa roh, dengan suara yang nyaring, dengan suara yang terdengar, sembah Dia, tinggikan Dia. Kami sembah Engkau Yesus. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Kami sembah Engkau seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sorak-sorai yang lebih meriah bagi Dia. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami terus memuji, kami terus memuliakan Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Sama-sama kita semua katakan, amin. Hidupku penuh mujizat. Tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan, yuk. Nyanyikan bersama. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran dulu. Semuanya lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi
bersama-sama. Sebelum dunia ini ada, kuasamu sepanjang sejarah manusia. Tidak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan dulu, sekarang, selamanya. 1, 2, 3, go! Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu. Lebih lagi bagi Tuhan. Lakukanlah lagi nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega. Perbuatan-Mu dulu. Sekali lagi nyanyikan bersama-sama. Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran dulu. Boleh sambil tepuk tangan di atas kepala. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu. Angkat tangan-Mu. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan membuat setiap kita, gereja Tuhan, menjadi semakin kuat. Katakan amin. Sebab itu ku kuat, ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah. Boleh sambil angkat tangan kananmu. Sebab itu ku dapat berdiri hadapi semua. ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah. Kami mau bersyukur, ku mau bersyukur dengan Segenap hatiku, nama-Mu dan janji-Mu melebihi segalanya. Saat ku berseru, Engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Sebab itu kami semakin kuat karena Tuhan. Ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat,
tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu Tuhan, itu yang terus kuat bagi kami. Kami tidak pernah takut bahaya, karena kami tahu Tuhanlah yang beserta kami. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. kami tidak pernah ragu, karena kami tahu Engkau ya Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, awan gelap pun menghadang. terima kasih. Lewati badai, lewati gelombang, Lewati gelombang, tidak pernah Kau tinggalkan kami. Kau tinggalkan diriku. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita dan nyanyikan bersama-sama. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Shalom saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga yang kami puji dan kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan urapilah hamba-Mu, urapi kami semua ya Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, semua kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya yakin bahwa engkau semua ada di dalam keadaan yang baik, penuh sukacita karena Roh Kudus tercurah di dalam kehidupanmu dengan luar biasa. Haleluya. Hari ini saya akan mengangkat sebuah tema yang judulnya adalah shock proof atau tidak mudah tergoyahkan.
Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita semua diberikan karunia, kita semua diberikan kekuatan dan kuasa oleh Tuhan, supaya kita bisa menjalani kehidupan kita di atas muka bumi ini dengan baik, dengan tidak mudah tergoyahkan oleh apapun juga. Tetapi faktanya bahwa kehidupan di atas muka bumi ini tidaklah hal yang mudah. Begitu banyak hal yang terjadi silih berganti, persoalan, problem, pergumulan yang kita hadapi, bisa membuat kita sepertinya menjadi tergoyahkan. Hari ini kita akan belajar 5 hal bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang shock proof, supaya kita menjadi pribadi yang tidak mudah tergoyahkan oleh apapun juga. Saya percaya kalau engkau ingin menjadi seperti demikian, mari kita akan mempelajari firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. 5 hal yang membuat kita menjadi pribadi yang tidak mudah tergoyahkan. Yang pertama adalah mata kita harus senantiasa memandang kepada Tuhan. Mata kita harus senantiasa memandang kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 25-28 tertulis di sana, sebab Daud berkata tentang dia, tentang Tuhan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam khotbah Petrus yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 2, Petrus menjelaskan kenapa salah satunya Daud menjadi pribadi yang tidak mudah goyah. Dikatakan di sana bahwa Daud senantiasa memandang kepada Tuhan karena Tuhan berdiri di sebelah kanannya. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya syarat nomor 1 supaya kita menjadi pribadi yang tidak mudah digoyahkan adalah mata kita memandang Tuhan. Faktanya adalah apa yang dilihat orang atau apa yang dia pilih untuk dia lihat di dalam hidupnya, itu yang akan menentukan seseorang itu menjadi pribadi yang mudah digoyahkan atau dia kuat. Ya, apa yang dipandang oleh seseorang dalam hidupnya, entahkah itu yang kasat mata atau yang tidak kelihatan, dipandang dengan iman, katakanlah begitu, itu yang akan membuat orang itu menjadi kuat atau tidak. Kalau kita memandang kepada Tuhan, sekalipun mungkin tidak kelihatan secara fisik, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada di sebelah kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan dengan segala kekuatan dan kasih-Nya selalu menyertai kita. Kita menjadi pribadi yang tidak mudah digoyahkan. Saya belajar mengenai hal ini dari sebuah pengalaman observasi pribadi. Suatu kali saya sedang menemani istri saya untuk belanja pakaian, ya, dia di toko wanita. Lalu saya menunggu saja di luar supaya di dalam toko itu tidak terlalu banyak orang, ya. Lalu sembari saya sedang menunggu di luar sana, saya memperhatikan ada seorang balita gitu berjalan dengan agak sedikit goyang. Lalu saya perhatikan ketika dia jalan, sedikit-sedikit dia melihat papanya. Dia melihat papanya, oh papanya ngelihat anaknya ini, anak yang ngelihat papanya. Lalu anaknya ini jalan, dia lihat lagi papanya. Ketika dia lihat bahwa papanya melihat dia, anak ini makin berani jalan. Tetapi kemudian tiba-tiba anak ini berbalik dan lari sama papanya. Saya pikir, loh kenapa tiba-tiba lari begini? Ternyata baru saya perhatikan, papanya untuk sesaat tidak memperhatikan anaknya ini, tetapi malah lagi melihat handphone. Wah, si balita ini begitu melihat bahwa mata papanya tidak kepada dia, dia langsung lari balik. Tapi ketika papanya melihat lagi, anak ini mulai kuat, mulai berani lagi, dia mulai kuat lagi, dia jalan lagi. Setiap kali dia ngelihat mata papanya, dan setiap kali mata papanya nggak melihat dia, balita ini langsung balik lagi ke papanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah bapak dunia, ya. Tetapi anak ini saja, dia mau melangkah lebih jauh, dia mau kuat, dia berani untuk melangkah jauh selama dia tahu bahwa mata papanya tidak pernah berpaling dari dia. Selama dia melihat papanya itu dan dia yakin bahwa papanya itu memperhatikan dia menjadi berani, dia menjadi kuat untuk melangkahkan kakinya. Saya percaya bahwa Allah yang kita sembah, Bapa kita yang di surga, itu bukanlah Bapa manusia, tetapi dia adalah Allah yang luar biasa.
Dia Allah yang luar biasa. Kalau Bapak manusia kadang-kadang mungkin menutup mata, Bapak manusia mungkin mengalihkan matanya dari anak-anaknya, tapi Bapak kita di surga tidak pernah memalingkan wajahnya, pandangannya daripada kita. Yang mengerti katakan amin. Yang bersuka cita, come on, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini haruslah menjadi yang pertama dan yang utama dalam kehidupan kita. Bahwa kita sadar, bahwa kita yakin Tuhan Allah bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan matanya selalu memandang kita. Kita lihat bagaimana Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib demi kita. Demi kita. Masakan hal-hal yang kurang daripada itu Tuhan tidak berikan kepada kita? Tapi hari ini banyak anak-anak Tuhan yang menjadi pribadi yang mudah tergoyahkan karena tidak memandang Allah, tetapi memandang dirinya sendiri, memandang persoalan, yang memandang pergumulan dan problematika yang dia hadapi. Lupa bahwa ada Allah yang luar biasa menyertai dirinya, berjalan bersama dengan dia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hidup di atas muka bumi ini tidak akan pernah sempurna. Akan selalu ada perang, akan selalu ada sakit penyakit, pergumulan, dan air mata. Tidak ada bedanya antara orang Kristen dengan orang non-Kristen di dalam menghadapi permasalahan dunia. Tetapi yang membedakan adalah kita menjalaninya tidak sendirian. Kita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi, Tuhan yang memberikan kekuatan itu berjalan bersama dengan kita. Itulah sebabnya hari ini kita berdoa supaya Tuhan segera datang dan menyatakan kerajaannya secara sempurna di atas muka bumi yang tidak sempurna ini. Karena ketika Tuhan sudah memerintah di atas muka bumi ini, segala persoalan dan problematika tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Tetapi hari itu belum tiba. Dan sampai hari itu belum tiba, kekuatan daripada kita adalah kita mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Yang setuju, katakan amin. Haleluya. Yang kedua adalah, supaya kita menjadi pribadi yang shock proof, tidak mudah tergoyahkan, hati kita harus terpaut kepada firman Tuhan. Hati kita harus terpaut kepada firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 31 tertulis di sana, Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Bapak, Ibu, Saudara, ketika engkau membaca kalimat Tuhan, Taurat Allahnya, jangan hanya kau berpikir perjanjian lama. No, pengertian Taurat Allah di dalam Alkitab adalah segala perintah Tuhan, segala firman Tuhan. Alkitab ini adalah firman Tuhan. Katakan amin. Nah, orang yang tidak mudah tergoyahkan, orang yang shock proof, itu hatinya melekat kepada firman Tuhan. Hatinya percaya kepada firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu tidak tergoyahkan. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah dari dahulu sampai selama-lamanya, ya tetap firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu memberikan kekuatan pada kita, memberikan pegangan yang kuat dalam kita menghadapi apapun yang ada di muka bumi ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di tengah era pandemi seperti ini, ya, kita bisa melihat bahwa berita-berita bisa berubah sewaktu-waktu, kebijakan bisa berubah sewaktu-waktu, aturan demi aturan bisa berubah sewaktu-waktu. Kenapa? Karena pada dasarnya terjadi perubahan yang sangat cepat dari waktu ke waktu di atas muka bumi ini. Dan yang fakta lagi adalah bahwa manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Sehingga makhluk yang tidak sempurna ini tidak mungkin bisa membuat sesuatu yang sempurna. 100% benar, 100% kekal gitu ya. Itu nggak bakalan bisa manusia membuat hal seperti itu. Dan itu kadang-kadang ketika manusia mengandalkan dirinya, akibatnya apa? Diri yang tidak sempurna ini tidak bisa memberikan pijakan yang kuat. Tidak bisa memberikan sesuatu yang membuat kita menjadi kuat. Tetapi saat kita memegang sesuatu yang kuat, saat kita memegang sesuatu yang kekal, sesuatu yang tidak dimakan oleh waktu, yaitu firman Tuhan, maka kita akan menjadi kuat. Coba Bapak, Ibu, Saudara bayangkan kalau Anda naik ke sebuah bus. Lalu di bus itu tentu banyak goyangannya ya, karena bergerak. Tentu Anda either harus duduk, atau Anda harus memegang tiang, atau pegangan sesuatu yang membuat Anda supaya tidak mudah goyah. Anda tidak bisa berdiri, Anda tetap bisa berdiri. Sekalipun mobil atau bus ini banyak goncangannya. Bayangkan sekarang kalau ternyata tiang Anda pegang itu, atau pegangan tangan di atas kepala itu adalah sesuatu yang nggak kuat. Anda pasti cari sesuatu yang lebih kuat, supaya badan Anda tidak terpelanting kanan dan kiri, bukan? Tetap dalam hidup ini, Bapak, Ibu, Saudara, sama.
Kita membutuhkan pegangan yang kuat. Kita membutuhkan pijakan yang tepat supaya hidup kita ini tidak tergoyahkan. Saya percaya kalau dunia ini berubah dari waktu demi waktu, maka firman Tuhan yang tetap itu, yang kekal itu memberikan kepastian dalam kehidupan kita. Orang yang percaya kepada firman Tuhan tidak mudah tergoyahkan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara lebih banyak membaca firman Tuhan daripada membaca informasi-informasi hoax atau misinformasi yang banyak beredar melalui media sosial atau alat-alat aplikasi komunikasi handphone kita hari-hari ini. Berapa banyak anak-anak Tuhan terjebak dalam berita-berita yang nggak benar, pengajaran-pengajaran yang nggak benar, berita sana-sini yang tidak terverifikasi. Tetapi seandainya kita lebih banyak menenggelamkan diri kita dalam firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, kita akan lebih mudah untuk menghadapi apapun yang terjadi di muka bumi ini. Kita tidak mudah tergoncangkan, tetapi kita mudah untuk menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Setuju? Katakan amin. Yang ketiga, kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Tidak selamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Artinya apa? Bisa saja kita sebagai anak Tuhan, untuk sesaat kita berasa goyah. Tapi waktu kita serahkan khawatir kita kepada Tuhan, kita menjadi tidak goyah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seringkali yang membuat sebuah masalah, yang membuat sebuah problem menjadi membesar, bukanlah masalah itu sendiri. Bukanlah problem itu sendiri. Tetapi perasaan dan pemikiran kita yang diliputi oleh kekhawatiran, justru itu yang memperburuk situasi. Seringkali suatu masalah ketika terjadi itu bisa diatasi dengan baik. Tetapi akhirnya menjadi memburuk. Kenapa? Karena yang menghadapinya panik. Ketika yang menghadapinya tidak berpikir. Atau malah terlalu banyak berpikir. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ini adalah titik lemah yang bisa iblis manfaatkan. Untuk dia bisa menyerang kita. Dan untuk membuat kekhawatiran dan ketakutan itu melingkupi hidup kita. Tentu menjadi waspada atau was-was boleh-boleh saja. Tetapi jangan sampai hidup kita dikuasai oleh ketakutan. Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita, tetapi keberanian. Camkan ini, roh keberanian, bukan nekat. Ya, haleluya. Itu hal yang nekat. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jangan nekat sama berani, itu bedanya, wah itu beda pokoknya ya Bapak Ibu Saudara. Beda. Tapi keberanian artinya apa? Sekalipun ada masalah, ada badai dan rintangan, kita tidak takut. Karena kita tahu Tuhan beserta dengan kita. Poin yang pertama itu tadi. Dan yang kedua, kita juga percaya kepada firman Tuhan. Tuhan menjamin kepada kita seluruh persoalan dan pergumulan yang kita hadapi tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Kalau Allah izinkan terjadi ada persoalan dan pergumulan dalam hidup kita, maka percayalah Tuhan juga sudah menyediakan solusinya. Tuhan juga menyiapkan bagi kita jalan untuk keluar dari permasalahan tersebut. Ya kan? Masalahnya sekarang, apakah kekhawatiran itu mau kita jaga untuk kita sendiri atau itu kita serahkan kepada Bapa kita di surga? Serahkan kepada Dia yang lebih berkuasa daripada kita, yang berkuasa atas segala hal. Serahkan kepada Dia khawatir kita, supaya Dia menggantikan hal itu dengan sukacita, damai sejahtera yang hanya datangnya daripada Roh Kudus. Serahkan sama Dia. Serahkan sama Dia. Seringkali yang membuat orang menjadi gagal move on, pakai istilah anak muda ya, gagal move on dalam persoalan ini adalah karena overthinking. Ketika suatu persoalan dan pergumulan datang, maka apa yang terjadi? Dia memikirkannya lebih jauh. Memikirkan terlalu jauh, persoalannya belum menghasilkan B, dia sudah berpikir bagaimana nanti kalau ada soal D. Overthinking, akibatnya apa? Nggak bisa istirahat, nggak bisa tidur, nggak mau bergerak karena ketakutan, akhirnya stagnan dan jalan di tempat saja. Dan yang parahnya, tidak bisa meraih masa depan yang luar biasa, yang sebenarnya Allah telah canangkan, telah rancangkan bagi dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, persoalan boleh ada dalam kehidupan kita, tapi jangan sampai kita diliputi oleh rasa ketakutan. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Biar Dia yang bertempur bagi engkau. Biar Dia yang berperang bagi dirimu. Dan memberikan kemenangan dalam hidupmu. Yang setuju, katakan amin. Dalam Mazmur 46 ayat 2.
Mazmur 46 ayat 2 dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Hari ini kalau engkau punya persoalan, jangan hanya melihat apa yang terjadi hari ini. Lihatlah ke belakang, bagaimana Allah sudah pernah menolongmu berkali-kali, bagaimana Allah meluputkanmu dari kejadian-kejadian fatal, bagaimana Allah memberkatimu dengan jawaban-jawaban yang melampaui daripada doa-doamu, bagaimana Tuhan menggerakkan orang-orang yang tidak pernah kau pikirkan untuk menolongmu keluar dari masalah yang kau hadapi. Lihat sejauh mana Tuhan sudah menolongmu sampai hari ini, dan percaya Tuhan tidak berhenti menolongmu hari ini, tetapi Dia akan terus juga melakukannya di hari-hari ke depan. Allah sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yang setuju, katakan amin. Haleluya. Yang keempat, bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang shock proof, yang tidak mudah tergoyahkan. Nomor 4, dengan penuh kasih karunia dan kuasa Roh Kudus, mari kita mulai melayani sesama. Mari kita tetap melayani sesama. Ya, Kisah Para Rasul 6 ayat 8. Kisah Para Rasul 6 ayat 8 tertulis, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Wow, Stefanus penuh dengan karunia dan kuasa, grace and power. Dia mengadakan mujizat dan tanda-tanda. Perhatikan kata-kata ini, di antara orang banyak. Wow, kita semua adalah orang-orang yang sudah menerima banyak berkat dan karunia dari Tuhan. Tetapi camkan ini baik-baik, segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan, itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk juga kita teruskan kepada orang lain. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, itu artinya juga supaya kita jadi berkat bagi orang lain. Kalau kita menerima karunia dari Tuhan, itu juga harus menjadi karunia yang kita teruskan kepada orang lain. Jangan pernah berkata bahwa saya tidak punya apa-apa, pengalaman saya minim, saya ini bukan orang yang berarti, saya ini orang kecil dan yang lain-lain. Itu Bapak Ibu Saudara, kalau engkau ngomongnya kayak begitu terus, itu artinya engkau melanggar yang tadi nomor 1. Nggak memandang Tuhan, tapi memandang dirimu sendiri. Nggak memandang Tuhan yang luar biasa ini. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang kita miliki hari ini, semuanya bisa kita berikan, kita teruskan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tidak ada suatu tindakan kasih yang terlalu kecil, nggak ada. Sekalipun itu mungkin sederhana seperti mendoakan orang lain, memberikan minum, memberikan makanan kepada yang membutuhkan. Itu bukan perkara kecil, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah perkara luar biasa. Dunia sedang melihat, sedang menantikan apakah orang-orang Kristen ini yang teologinya adalah teologi kasih, mempraktekkan kasih itu atau tidak. Kita, Bapak Ibu Saudara, kalau diberkati Tuhan lalu tidak menjadi saluran berkat bagi orang lain, hidup kita akan menjadi sangat mudah digoyahkan. Tapi waktu kita mulai mengulurkan tangan kita, menjadi uluran tangan kasih Tuhan, perhatikan baik-baik, saat kita mulai meneruskan apa yang kita terima dari Tuhan kepada orang baik, semakin Tuhan melimpahi kita dengan berkat, dengan karunia dan kuasa. Kenapa? Karena Tuhan mau melihat kita semua melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan akan menjamin bahwa kita tetap bisa menjadi anak-anaknya yang melakukan kehendak Bapa, memancarkan kasih itu kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara ingatlah, kalau kita ada sebagaimana kita hari ini, bukankah karena Tuhan mengasihi dan memberkati kita, tapi kasih dan berkat Tuhan itu seringkali kita terima dari orang-orang lain. Kita menerima pertolongan Tuhan dari orang lain. Sekarang, baiklah kita menjadi orang lain itu bagi orang-orang yang sedang membutuhkan. Tidak peduli masa pandemi seperti ini dan mungkin agak susah untuk bergerak, tetapi apa yang Tuhan sudah perintahkan, Tuhan akan jamin kita bisa melakukannya. Pertanyaannya, maukah kita? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berkata, saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Itu artinya apa? Anda sudah mengatakan diri Anda adalah orang yang mudah digoyahkan. Tetapi kalau kau berkata, saya anak Tuhan, saya anak raja di atas segala raja, tidak peduli keadaan saya seperti apa sekarang, saya akan tetap memberkati dan melayani banyak orang. Wow, engkau akan melihat hidupmu makin kuat. Kenapa? Berkat dan kuasa karunia dari Tuhan tercurah makin banyak dalam kehidupanmu. Saya percaya ini adalah waktu yang sangat tepat. Khususnya di tengah pandemi seperti ini, kita menyebarkan kasih Tuhan. Mungkin itu hanyalah bentuk doa, mungkin itu hanyalah bentuk sebuah nasihat, mungkin itu hanyalah sebuah kesaksian. Tetapi itulah yang sedang dibutuhkan orang hari-hari ini, supaya mereka juga bisa kuat kembali. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Mari kita buktikan jati diri kita sebagai anak Tuhan.
dengan melakukan tindakan kasih. Yang setuju, katakan amin. Haleluya. Perhatikan di dalam Yesaya 35 ayat 3-4. Dikatakan di sana, Yesaya 35 ayat 3-4, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakan kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allah akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Wow. Tuhan minta kepada kita semua untuk kita menguatkan orang-orang yang lemah lesu, yang lututnya sedang goyah. Tuhan sedang minta kepada kita, sebagaimana kita sudah pernah dulu dihiburkan, dikuatkan, ditolong oleh orang lain, yang which is itu adalah tangan Tuhan sendiri. Sekarang kita teruskan kepada mereka juga yang sedang membutuhkan hal-hal ini daripada kita. Ketika kita mulai melayani sesama dengan karunia dan kuasa Roh Kudus, kita akan menjadi pribadi yang shockproof. Haleluya. Saya setuju, katakan amin. Yang kelima adalah kita harus tetap setia dan giat di dalam persekutuan dan pekerjaan kita dengan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan di sana, 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, perhatikan baik-baik dikatakan di sini dalam kata-kata yang terakhir, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita harus tahu bahwa Allah menghargai kesetiaan kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, walaupun mungkin rasanya kecil, tapi kalau kita lakukan itu karena kita setia sama Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, maka segala yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia. Allah melihatnya, Allah mempertimbangkannya, Allah memperhatikannya. Ketahuilah bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menjadi pribadi yang shockproof, yang tidak mudah tergoncangkan, karena kita tahu apa yang kita lakukan ada maknanya, ada artinya, dan tidak pernah dipandang oleh Tuhan sebagai sesuatu yang sia-sia. Pada waktu kita melakukan kelima hal ini, saya percaya kita akan menjadi pribadi yang tidak mudah tergoncangkan. Kita akan menjadi pribadi yang tidak mudah tergoncangkan karena mata kita selalu memandang kepada Tuhan. Yang kedua, karena hati kita terpaut kepada firman Tuhan. Yang ketiga, kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Yang keempat, kita melayani sesama dengan penuh kasih karunia dan kuasa daripada Roh Kudus. Dan yang kelima, karena kita tetap setia dan giat di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, mengetahui bahwa hal itu tidaklah sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara, apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita, tapi baiklah kita tampil sebagai anak-anak Tuhan yang tidak mudah tergoyahkan. Yang setuju katakan, amin, amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih untuk pengajaran-Mu, terima kasih untuk teguran-Mu, terima kasih untuk pengingatan-Mu Tuhan kepada kami semua. Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang Kau perintahkan, hamba-Mu jauh daripada sempurna. Oleh karena itu hamba-Mu mau berdoa, biar Engkau sendiri yang menyempurnakan pemberitaan firman ini, berbicara lebih dalam dan lebih spesifik kepada anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pada hari ini, supaya dengan demikian mereka menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa dan tampil sebagai anak-anak-Mu yang tidak mudah tergoyahkan. Terima kasih Bapa di surga, segala hormat, pujian, ucapan syukur kami naikkan kembali kepadamu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, dan semua kita katakan, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Yuk, mari kita siapkan perjamuan kudus kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur perjamuan. Bisa tidak ada, bisa ganti cookies, crackers, ataupun juga sirup. Mari kita satukan hati terlebih dahulu. Shikikara para 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 para. Kirapa yeke kara para para yeke kara para 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 para. Segala pujian, hormat dan syukur bagi nama-Mu Tuhan. Kalau kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ini Tuhan. Urapi kami, berkati kami, sehingga apapun yang kami dengar dalam firman-Mu ini,
kami mengerti dengan jelas, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga berbuah, bahkan yang terbaik 100 kali lipat ganda. Terima kasih ya Aba, ya Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya 2000 tahun yang lalu yang Engkau lakukan Tuhan di atas kayu salib. Dengan darah-Mu dan tubuh-Mu, yaitu bilu-biru Tuhan Yesus, kami sehat, kuat, kami sembuh. Sehat, kuat dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami hidup diberkati. Terima kasih ya Aba, ya Bapak, terima kasih. Mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat juga cawan perjamuan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan cawan perjamuan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan dan minum. Kita buka masker kita, jangan ada yang berbicara. Mari kita ucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kira para pahye ke kara para. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tubuh-Mu Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kalau ada yang alami sakit penyakit, apakah itu di organ tubuh di kepala, di leher, di dada, di perut, di pinggang, di punggung, di tangan, ataupun juga di kaki, letakkan tangan kiri di organ tubuh yang sakit. Dan pada saat ini, saya bersama dengan pengerja sepakat dengan Bapak, Ibu yang sakit, sesuai dengan Matius 18 ayat 19. Kalau dua orang sepakat, maka apapun yang diminta, Tuhan akan kabulkan. Maka pada saat ini, apapun sakit penyakit yang Bapak, Ibu alami, segala sakit penyakit itu, kami cabut dari organ tubuh yang ada. Cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Hai sakit penyakit, kami cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Hai sakit penyakit, kami cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dan dalam nama Tuhan Yesus, organ tubuh tersebut dibasuh dengan bilur-bilur Tuhan Yesus. Hai organ tubuh, sembuh, jadilah sehat dan kuat dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita berdoa berkat secara keuangan. Bagi tangan-tangan yang terangkat, diberkatilah oleh berkat Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Diberkati berlimpah, limpah, limpah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. puji syukur hanya bagi Tuhanku. Segala pujian, hormat, syukur bagi namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk perjamuan, terima kasih untuk berkat-berkat, terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan, kesembuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita semua diberkati Tuhan. Katakan yes. Sebentar kita akan menyaksikan Lewi News untuk sepekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat terkasih, tidak terasa kita sudah mengakhiri di bulan Juli. Saya Rita di sini akan menyampaikan dalam Lewi News pekan ini. Bidang Praise and Worship GBI Lewi kembali membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu melayani sebagai WL, singer, keyboard, dan gitar. Untuk informasi selanjutnya, dapat menghubungi Bapak Agus Handaya atau Bapak Arthur. Kami mengundang Bapak atau Ibu untuk bergabung dalam doa bersama yang diadakan setiap hari pada pukul 9 malam. Doa bersama ini khusus untuk mendoakan pengerja dan jemaat yang sedang terkena COVID-19. Kita percaya bahwa doa orang benar, bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bidang Kul dan Diakonia membuka program Lewi Home Care untuk Bapak Ibu yang sedang menjalankan isolasi mandiri di rumah. Informasi lebih lanjut, Bapak atau Ibu bisa menghubungi Gembala Kul setempat atau Sekretariat GBI Lewi. Kami mengundang Bapak atau Ibu untuk bersama-sama bergabung dan bertumbuh di dalam Kul GBI Lewi yang diadakan secara online melalui Zoom. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Bapak Heri Santoso. Kami mengundang para kaum wanita Allah untuk hadir bersama dalam Kul WBI Lewi yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 27 Juli 2021 pukul 2 siang yang akan dilayani oleh Ibu Gembala Ibu Vivi Suharli. Dengan tema Tetap Berbuah di Setiap Keadaan. Kul WBI Lewi ini akan dilaksanakan melalui Zoom. WBI Lewi bangkit dan bersinar. Minggu depan kita akan mengembalikan persepuluhan di awal bulan Agustus. Mari kita persiapkan persepuluhan yang terbaik sebagai suatu kesaksian bahwa Tuhan kita Yesus Kristus hidup. Mengikuti himbauan dari pemerintah mengenai PPKM darurat dan situasi terkini, kami menginformasikan kepada jemaat GBI Lewi bahwa ibadah onsite di seluruh cabang dan ranting ditiadakan dan ibadah dialihkan secara online melalui YouTube channel Lewi Ministry. Untuk informasi mengenai ibadah onsite selanjutnya, kami akan sampaikan melalui sosial media Lewi Ministry. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Salam sehat, salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik. Tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Tundukkan kepala kita masing-masing. Kami berterima kasih, kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat pesan yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu. Terima kasih buat perjamuan yang sudah kami lakukan. Kami percaya, kami terus kuat, kami semakin dikuatkan. Kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Baik jemaat GBI Lewi maupun yang belum menjadi jemaat dari GBI Lewi. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Hari-hari ini Tuhan, setiap kami yang sedang sakit, yang sakit karena coronavirus maupun sakit yang lainnya, Tuhan yang menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa bersepakat memberkati bangsa Indonesia. Berkati bangsa ini, berkati para pemimpin di bangsa ini, berkati mulai dari Presiden Jokowi sampai seluruh aparat pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Pemimpin rohani kami juga, mulai dari Pak Niko, keempat wakil, Karayon kami, Pak Totong bersama dengan wakil, Gembala yang kami kasihi Pak Dharma,
bersama dengan wakilnya, keluarga mereka masing-masing, seluruh gembala-gembala cabang yang ada. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau memberkati para pemimpin kami, berkat yang sama itu tercurah bagi setiap kami. Gerejamu diberkati, gerejamu semakin bertumbuh, gerejamu siap menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur dan sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami. Persembahan syukur, persembahan khusus, persembahan diakonia, persembahan perpuluhan. Biarlah Tuhan memberkati gerejamu, memberkati jemaat-Mu yang memberi. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita semua katakan, amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Sebab itu kuat. Selamat memberi Bapak Ibu. Bisa kita memberi melalui nomor rekening maupun lewat QR Code yang ada di tampilan televisi maupun handphone Bapak Ibu Saudara. Sebab urapannya limpah di hidupku. Lebih lagi nyanyikan. Sebab itu kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab urapannya limpah, sebab urapannya limpah di hidupku. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima doa berkat dari gembala kita. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima berkat Tuhan. Damai sejahtera, perlindungan dan berkat-berkat daripada Allah Bapa. Kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus. Yang menyertai dan memberkati kita semua. Mulai dari sekarang sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awan permai. Bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ibadah kita minggu ini sudah selesai. Kita akan bertemu kembali dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebab itu kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab itu kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab urapannya limpah, sebab urapannya limpah di hidupku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.